Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fosia, NIM 19 16036. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar matematika. Yang pertama yaitu definisi kesulitan belajar matematika. Definisi kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh The University of Education atau USOE pada tahun 1977 yang dikenal dengan Public Law yang hampir identik dengan definisi yang dikemukakan oleh The National Educational Committee on Educative Children tahun 1967. Definisi tersebut seperti dikutip oleh Kaufman dan Law tahun 1985 seperti berikut ini, yaitu kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses fisiologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujar atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Batasan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Selain definisi tersebut, menurut Abdurrahman dan Mulyono tahun 2003, kesulitan belajar peserta didik mencakup pengertian yang luas di antaranya, yaitu pertama, learning disorder. Learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Contohnya, peserta didik yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam. Yang kedua yaitu learning dysfunction. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan peserta didik tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya peserta didik tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental dan gangguan fisiologis lainnya. Contoh, peserta didik yang memiliki postur tubuh yang tinggi atletis di saat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak pernah dilatih belajar bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli dengan baik. Yang ketiga yaitu underachiever. Underachiever mengacu kepada peserta didik yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contoh, peserta didik yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong dengan sangat unggul, namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau masalah sangat rendah. Yang keempat yaitu slow learner. Slow learner atau lambat belajar adalah peserta didik yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok peserta didik lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Selanjutnya itu karakteristik anak kesulitan belajar matematika. Menurut Hallahan, Kaufman, dan Law, ada beberapa karakteristik anak berkualitas belajar matematika, di antaranya gangguan hubungan keruangan. Konsep hubungan keruangan seperti atas bawah, puncak dasar, jauh dekat, tinggi rendah, depan belakang, dan awal akhir umumnya telah dikuasai oleh anak pada saat mereka belum masuk SD. Untuk mempelajari matematika, anak tidak cukup hanya menguasai konsep hubungan keruangan, tetapi juga berbagai konsep dasar yang lainnya. Ada 4 macam konsep dasar yang harus dikuasai oleh anak pada saat masuk SD. Keempat konsep dasar
tersebut adalah konsep keruangan, konsep waktu, konsep kuantitas, dan konsep serbaneka. Yang kedua yaitu abnormalitas persepsi visual. Anak berkualitas belajar matematika sering mengalami kesulitan untuk melihat berbagai objek dalam hubungan dengan kelompok atau set. Kesulitan semacam ini merupakan salah satu gejala adanya abnormalitas persepsi visual. Anak seperti ini mungkin akan menghitung satu persatu anggota tiap kelompok lebih dahulu sebelum menjumlahkannya. Yang ketiga yaitu asosiasi visual motor. Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan sambil menyebutkan bilangannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Anak mungkin baru memegang benda yang ketiga tetapi benda mengucapkan 5 atau sebaliknya. Anak seperti ini dapat memberikan kesan mereka hanya menghafal bilangan tanpa memahami maknanya. Yang keempat yaitu perseverasi. Ada anak yang penghitungannya melekat pada satu objek saja dalam jangka waktu yang relatif lama. Gangguan ini disebut perseverasi. Anak ini mungkin pada mulanya dapat mengerjakan tugas dengan baik, tetapi lama-kelamaan perhitungannya melekat pada suatu objek tertentu. Yang terakhir yaitu kesulitan mengenal dan memahami simbol. Anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika seperti tambah, kurang, dan sama dengan. Kesulitan semacam ini dapat disebabkan oleh adanya gangguan memori dan juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan persepsi visual. Selanjutnya yaitu fenomena kesulitan belajar matematika di kelas dan solusi belajarnya. Fenomena kesulitan belajar seseorang peserta didik biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajar. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku peserta didik seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, dan sering bolos dari jam pelajaran matematika. Adapun solusi atau tahap-tahap pemecahan masalah dalam kesulitan belajar matematika menurut para ahli diantaranya yaitu Krulik dan Rudnick tahun 1995 mengemukakan 5 tahap pemecahan masalah, yaitu pertama yaitu read and think. Tahap ini meliputi identifikasi fakta, identifikasi pertanyaan, visualisasi situasi, serta menulis ulang tindakan. Yang kedua yaitu explore and plan. Tahap eksplorasi dan pemecahan masalah mencakup pengaturan informasi yang relevan dan yang kurang relevan, membuat model serta membuat grafik, tabel atau gambar. Yang ketiga yaitu search and strategy. Memilih strategi yang diperkirakan dapat digunakan, misalnya menemukan pola, bekerja mundur, tebak dan uji, serta simulasi atau percobaan. Yang keempat yaitu find and answer. Tahap ini meliputi estimasi solusi, penggunaan kemampuan komputasi, serta penggunaan keahlian aljabar dan geometri. Yang terakhir yaitu reflect and intent. Solusi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya diperiksa kembali kebenarannya, kemudian menentukan solusi alternatif dan membuat perluasan atau generalisasi.
Adapun menurut Polyat, tahun 1985 mengemukakan bahwa pemecahan masalah memuat 4 langkah, yaitu pertama, memahami masalah. Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Tahap ini meliputi beberapa komponen. Yang pertama yaitu identifikasi apa yang diketahui dari masalah tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi apa yang hendak dicari. Yang ketiga yaitu mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan. Yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian masalah. Kemampuan ini sangat tergantung pada pengalaman peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Dalam merencanakan pemecahan masalah, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan peserta didik. Di antara lain, yang pertama, memuat tabel, grafik, atau diagram. Yang kedua, menyederhanakan permasalahan dengan membagi menjadi bagian-bagian. Yang ketiga, menggunakan rumus. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang ekuivalen. Yang terakhir yaitu menggunakan informasi yang diketahui untuk mengembangkan informasi baru. Selanjutnya itu menyelesaikan masalah sesuai rencana. Jika rencana penyelesaian masalah telah dibuat, baik secara tertulis maupun tidak, selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang dianggap paling tepat. Yang terakhir yaitu melakukan pengecekan kembali. Dengan langkah terakhir ini, maka berbagai kesalahan yang tidak perlu dapat terkoreksi kembali sehingga peserta didik dapat sampai pada jawaban yang benar sesuai dengan masalah yang diberikan. Selanjutnya, ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak peserta didik belajar yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga peserta didik biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai pada rapor dengan angka yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi peserta didik merupakan motivasi yang sangat kuat, tetapi ada juga banyak peserta didik bekerja atau belajar hanya ingin mengerjakan pokoknya naik kelas saja. Ini menunjukkan motivasi yang dimiliki kurang berbobot bila dibandingkan dengan peserta didik yang menginginkan angka baik. Yang kedua yaitu memberi hadiah. Guru dapat memberikan hadiah untuk mendorong kegiatan peserta didik sebelum menempuh ujian sekolah. Hadiah dapat berupa barang seperti peralatan pendukung belajar. Hadiah dapat pula berupa pujian, sanjungan. Kepada peserta didik dapat memberikan janji jika nilai mereka tinggi akan memberikan hadiah. Dengan janji yang menyenangkan, peserta didik menjadi terpacu dalam rajin belajar. Yang ketiga yaitu ego involvement, membutuhkan kesadaran kepada peserta didik agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup tinggi. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Yang keempat yaitu memberi ulangan. Peserta didik akan giat belajar kalau mengetahui akan adanya ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan itu juga merupakan sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru adalah jangan terlalu sering, misalnya setiap hari, karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas.
Dalam hal ini, guru harus terbuka. Maksudnya, kalau ada ulangan harus diberitahu kepada peserta didiknya. Yang kelima yaitu memberikan pujian. Apabila ada peserta didik yang sukses berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Dengan pujian yang tepat akan menumbuhkan suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar sekaligus akan membangkitkan harga diri. Yang keenam yaitu guru menciptakan level aspirasi berupa promosi yang mendorong ke level berikutnya. Guru berusaha mendorong peserta didik lebih bersemangat dalam belajarnya. Menurut Barrow, level aspirasi tergantung kepada kecerdasan anak, status sosial ekonomi anak, hubungan anak kepada orang tua, serta harapan-harapan orang tua kepada anaknya. Guru perlu mengorganisasi peserta didik dalam segala aktivitasnya dalam hal berupa belajar untuk mencapai prestasi-prestasi yang tinggi sehingga peserta didik betul-betul menyadari akan pentingnya prestasi-prestasi tersebut secara bersamaan. Dengan begitu, akan tercipta rasa kelompok dan peserta didik bersedia berjuang demi kelompoknya. Yang terakhir yaitu, guru dalam mengajar tidak menggunakan prosedur yang menekan. Guru sewaktu mengajar dalam kelas tidak menggunakan penekanan-penekanan sehingga menimbulkan rasa antipati pada anak. Guru harus pandai menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, tidak tegang atau menakutkan peserta didik. Sebaliknya, guru dapat menciptakan suasana belajar dalam kelas yang merdeka tetapi terkendali. Sekian dari saya, semoga yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.